Dahulu kala, ada seorang kaya raya yang membutuhkan teko teh dan menginginkan yang cocok dengan selera artistiknya yang agak canggih untuk barang antik. Suatu hari ketika dia melewati sebuah toko kecil, dia melihat sebuah teko yang cantik meskipun agak tua tergeletak di sudut yang tidak terlihat dari toko kecil itu. Oh, hai temanku, berapa harga untuk teko itu? Kenapa teko yang tua? Aku punya yang lebih baik di tokoku. Oh, tidak. Ini adalah untuk hatiku. Berapa harganya? Aku ingin yang tua itu. Itu seharusnya lebih murah daripada yang lain. Penjaga toko itu senang bisa menyingkirkan teko teh tua itu. Dia menjualnya hanya 2 koin perak. Orang kaya itu membawa teko teh kembali ke rumah dan memberikannya pada pelayan untuk dicuci. Pelayan membawa ke tempat cuci kecil di rumah dan mulai menggosok teko itu dengan seksama. Sementara dia melakukan itu, Pelan-pelan, Tuan. Dari mana suara itu berasal? Siapa yang bicara? lihatlah dan lihatlah. Teko itu menumbuhkan 4 kaki berbulu dengan cakar dan ekor yang panjang juga lebat. Benda apa ini? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menganggapku seorang musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku suka hidup seperti teko. Apa kau bisa bersikap lembut padaku? Pelayan yang malang itu terdiam tidak bisa berkata-kata. Aku pasti sedang bermimpi. Teko tersebut mengikuti pelayan itu kembali ke rumah orang kaya. Di mana teko yang aku beli itu? Ah, itu dia. Aku pasti sedang bermimpi. Kau mau pergi kemana? Dan aku juga ingin secangkir teh. Ya, aku harus membuatnya sendiri. Lalu, lelaki itu menyiapkan kompornya dan mengambil teko, menuangkan air ke dalamnya dan menyimpannya di atas api untuk dimasak. Tiba-tiba dia mendengar suara, Aduh, pelan-pelan terhadapku, Tuan. Apakah ini api? teko itu mengeluarkan keempat kakinya dan juga ekornya yang panjang lalu melompat dari kompor dan membuat orang itu takut. Kau ini apa? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menganggapku seekor musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku suka hidup seperti teko. Apa kau bisa bersikap lembut padaku? Ini semacam sihir yang jahat. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba mereka mendengar suara. Barang bekas, berikan aku barang bekasmu. Barang bekas, berikan aku barang bekasmu. Jika kau tidak menginginkanku, mengapa kau tidak menjualku padanya? Teko itu kembali mengubah dirinya menjadi teko yang polos. Lelaki itu mengambil teko dan berlari keluar. Hei, Tuan, aku punya teko tua untukmu. Wow, ini bagus sekali. Terima kasih. Ambil saja. Si penjual menyukai teko itu dan dengan senang hati membawanya pulang. Pada malam hari dia menyimpan teko di samping tempat tidurnya sehingga dia bisa melihat ke arahnya ketika dia bangun. Tetapi ketika dia tidur di malam hari, teko menjadi dirinya sendiri dan melompat dari meja untuk menjelajahi rumah barunya. Ketika berlarian di lantai, melompat di atas meja, dan peralatan dapur yang lain yang disimpan di gubuk, dia menciptakan keributan yang membangunkan penjual itu. Ada apa dengan semua keributan? Hai, aku Tanuki. Kau dapat menganggapku seekor musang yang berubah bentuk. Aku dan jenisku hidup dengan berbeda. Aku suka hidup seperti teko. Apa kau bisa bersikap lembut padaku, ataukah kau akan menggosokku dan membuatku terbakar? Membuatku terbakar? Ya, itu menyakitkan. Oh, pasti mengerikan. Tapi itulah yang biasanya mereka lakukan dengan teko. Benarkah? Aku tidak tahu. Tolong, jangan lakukan itu padaku, kumohon. Tidak akan. Aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Teman.
Akhirnya, Tanuki dan penjual itu menjadi teman yang sangat baik. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dan bercanda satu sama lain. Aku berharap aku punya lebih banyak uang. Aku akan membawamu berkeliling dunia. Aku punya ide. Apa? Ya, kau memilikiku sebagai teman. Kita adalah partner. Siapkan panggung dan umumkan, ayo, ayo, lihatlah Teko yang bisa hidup, ayo. Aku akan melakukan trik agar orang akan berduyun-duyun ke pertunjukan. Kau tidak percaya pada aku? Aku duduk di sini berbicara dengan Teko yang dapat mengubah dirinya menjadi musang dan menyebut dirinya Tanuki. Tentu saja aku percaya. Hai, partner. Dan begitulah yang terjadi. Penjual itu menyiapkan tempat, memanggil orang-orang. Ayo, datanglah lihat Teko yang bisa hidup, ayo. Beberapa orang datang dan melihat trik menyenangkan yang dimainkan oleh si Teko. Berita itu segera menyebar dan semakin banyak orang mulai berduyun-duyun ke pertunjukan. Penjual itu menjadi terkenal di seluruh negeri dan beberapa bulan kemudian, keduanya tampil di hadapan sang raja. Tahun-tahun berlalu dan penjual yang dulunya miskin sekarang telah menjadi orang kaya. Hei teman, terima kasih. Ini adalah kehidupan yang baik sebagai Tanuki. Sekarang kita telah menghasilkan lebih dari cukup. Kita tidak perlu bekerja lagi. Mengapa kita tidak bepergian bersama ke seluruh dunia? Bagaimana menurutmu? Tidak, teman. Kau dapat membawaku jika kau mau. Tapi aku tidak bisa ikut. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Kami, para Tanuki, adalah makhluk yang aneh. Kami dapat mengubah bentuk hanya selama beberapa tahun. Dan kemudian kami berubah menjadi benda itu selamanya. Tidak. Dan pada hari, aku akan pergi. Aku akan merindukanmu, temanku. Adakah yang bisa kulakukan untukmu? Ketika aku menjadi Teko selamanya, berikan aku ke kuil kota. Aku ingin berada di sana melayani ratusan orang yang datang ke sana setiap hari. Begitu aku menjadi Teko, api kompor tidak akan lagi menyiksaku. Itu terakhir kalinya Teko berbicara. Dan setelah itu menjadi Teko selamanya. Sesuai dengan kata-katanya, penjual itu membawa Teko ke kuil dan menawarkannya kepada biksu kepala di sana. Dan di sana berada sampai hari ini. Teko malang yang pernah menjadi Teko ajaib yang membuat penjajah miskin menjadi kaya raya. Penjual itu membagikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan di kota. Dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain seperti Teko yang pernah membantunya. Dan begitulah hidup. Semua hanya bertahan untuk beberapa waktu. Terserah kita apakah kita harus terus menikmati apa yang hilang, atau seperti Teko dan penjual itu, membuat hidup kita lebih bermakna dengan apa yang kita miliki untuk membantu dan melayani dunia.